Orang lain berjuang setengah mati untuk bertahan hidup di alam liar. Namun peserta kali ini membawa kelaparan ke tingkat yang baru, memasak kulit kayu rebus, bertahan hidup 60 hari di alam liar hanya dengan 2 ekor ikan kecil. Sementara para ahli menggunakan jaring insang untuk bisa makan ikan sepuasnya. Memasang jebakan dan menangkap 2 ekor kelinci liar berturut-turut, menjalani hidup bagaikan liburan di tengah antah berantah. Waktu memasuki hari ke-55, suhu turun hingga -9 derajat. Hal yang paling membuat Big senang adalah pemeriksaan rutin jebakannya setiap hari, meskipun sudah 36 hari tidak mengonsumsi protein. Kejutan penuh harap seperti itu membuatnya ketagihan. Setibanya di tepi danau, banyak tempat mulai membeku. Melihat jaring insang yang sudah membeku keras. Adapun untuk menangkap ikan mas liar, jelas tidak mungkin. Sejak awal hingga sekarang berat badannya turun 34 kg, dia tidak peduli jika harus kelaparan. Terutama khawatir dipaksa mundur karena terlalu cepat kurus. Untuk mengurangi hilangnya energi, Big mengandalkan api untuk kehangatan fisiknya, begitu nyamannya sampai lupa diri. Tanpa sengaja membakar kaus kakinya hingga berlubang lagi. Hal sepele yang tampaknya tidak berbahaya bisa menjadi bencana besar di tempat liar seperti ini. Waktu memasuki hari ke-56, sejak mulai menggunakan mode jaring insang, Colter benar-benar bisa makan ikan sepuasnya. Untuk menghabiskan waktu yang panjang dan membosankan, dia membuat beberapa dadu untuk menghibur diri. Sampai siang hari ketika suhu menghangat, barulah dia keluar untuk rutin memeriksa jebakan. Setibanya di tepi danau, Colter menyadari ada yang tidak beres. Perahu persahabatannya tiba-tiba tenggelam tanpa rakit. Satu-satunya jalan yang menantinya hanyalah mundur dari kompetisi. Untuk menyelamatkannya, dia tengkurap di jembatan kayu yang tertutup salju, motong tali menggunakan pisaunya, menariknya ke tepi dengan sekuat tenaga. Setelah diperiksa, dia sangat bersyukur hanya perlu mengganti beberapa rusuk kayu agar kembali seperti semula. 37 Waktu memasuki hari ke-57, meskipun mendapat nutrisi dari daging rusa, tubuh Clay melemah dari hari ke hari tanpa bisa dikendalikan. Menangkap ikan adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan berat badan. Angin kencang yang terus-menerus berdampak buruk pada jaring insangnya sudah jatuh tertimpa tangga. Talinya kusut saat ditarik, saat muncul ke permukaan. Astaga, dia berhasil menangkap seekor ikan mas liar untuk pertama kalinya. Lihatlah ukurannya, beratnya setidaknya 1 kilogram lebih. Tapi kabar buruknya adalah sistem katrolnya rusak. Mempertimbangkan hasil tangkapan yang tidak ideal, dia mengambil kesempatan ini untuk pindah lokasi. Dia pergi ke tepi dan memilih sebatang kayu, menyandarkannya pada batu besar sebagai tangga, mencari batu untuk dijadikan jangkar, menggunakan kayu mati yang dipasangi cincin besi sebagai pelampung, mengikat keduanya menjadi satu dan melemparkannya kuat-kuat ke perairan dalam. Kemudian membawa tripod dan jaring insang. Berharap obsesinya untuk makan ikan dapat menggerakkan dewa danau. Setelah hampir 60 hari berlalu, Colter akhirnya mencuci wajah tuanya yang sangat kotor. Tiba waktunya lagi untuk memeriksa hasil kerjanya. Mendayung perahu pasti tenggelamnya menuju perairan dalam. Permintaannya tidak terlalu tinggi. 2 ekor ikan, 10 kilogram lagi. Sudah cukup memuaskan. Tarikannya yang berat jelas menunjukkan ada ikan yang memakan umpan. Air mata rasa syukur tak tertahankan mengalir dari sudut mulutnya. Meski ukurannya tidak sebesar hiu liar, tapi ini sudah pasti menjadi pesta besar di alam liar. PM malam segera tiba. Dia memotong sepotong dan memasukkannya ke panci dengan air untuk dimasak. Setengah jam kemudian, sup ikan yang lezat pun siap. Mencicipinya satu suapan, penuh dengan aroma ikan. 37 AM. Waktu memasuki hari ke-59, mencampur rose hip dan beerberry, Teresa merebus sepanci sarapan berkarbohidrat yang bergizi, makan sampai cukup kenyang, lalu keluar untuk rutinitas mengumpulkan makanan. Hanya dalam beberapa hari dia sudah tinggal kulit pembalut tulang. Untuk mempertahankan berat badan, dia butuh asupan 2000 kalori setiap hari, cadangan lemak, dan makanannya akan segera habis. Saat merasa putus asa, dia kebetulan menemukan lahan buah beri. Jika tidak dipetik, dalam beberapa hari buah itu akan layu. Agar tidak terbuang sia-sia, dia memetik dan membawa semuanya. Memikirkan pemeriksaan kesehatan yang akan datang, Teresa merasa sangat cemas. Jika disuruh mundur, semua kelaparan yang ditahannya akan sia-sia. Waktu memasuki hari ke-60,
Begitu perut kenyang, seseorang pasti tidak akan berdiam diri saja. Coulter mengumpulkan banyak kayu mati, seharusnya cukup untuk digunakannya selama 30 hari. PM setelah sibuk, dia menggunakan keahlian menganyamnya hanya dengan energi dari seekor ikan, bisa ditukar dengan kayu bakar untuk sebulan dan jaring insang baru. PM jika dia memasang kedua jaring sekaligus, kehidupan bagaikan liburan tinggal menunggu waktu saja. Keesokan harinya dia tiba di tepi danau dengan penuh harap. Meskipun salju turun dengan sangat lebat, tetap tidak bisa menghentikan keinginannya untuk makan daging. Dia pergi ke perairan dalam dan melempar jaring barunya. Tidak mudah untuk pergi keluar, sekalian memeriksa jaring lama apakah ada hasil. Sepertinya terpengaruh udara dingin, ikan-ikan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam untuk musim dingin, 52-88-17 EM. Waktu menunjukkan hari ke-62, awalnya ingin keluar memeriksa jaring insang. Ketika terdengar suara deburan ombak di telinga, Clay merasa berburu masih lebih dapat diandalkan, keluar berjalan-jalan membawa perlengkapan berburu. Baru berjalan 2 langkah, ia melihat kotoran puma di tanah. Menurut aturan, peserta boleh memburunya. Jika bisa menangkap 1 ekor, maka tidak masalah bagi Clay untuk menjadi juara pertama. Berbeda dengan berburu rusa kecil, melacak hewan itu hanya akan menempatkan diri dalam bahaya. Kembali ke perkemahan untuk membuat peluit pikat menirukan suara kelinci yang sekarat. Untuk menarik perhatian puma agar terpancing. 53 AM keesokan harinya, Clay bangun lebih awal untuk melaksanakan rencananya. Jika berhasil, tidak hanya bisa memenangkan 500.000, tapi juga merupakan kehormatan seumur hidupnya sebagai pemburu. Saat sedang penuh harapan, jejak kaki beruang grizzly yang masih baru muncul di perkemahan seketika membuatnya merinding ketakutan. Pada saat kritis ini, beruang grizzly belum berhibernasi, singkirkan dulu rencana berburu. Prioritas utama adalah memeriksa apakah deneng rusa dicuri 54 1 AM. Waktu menunjukkan hari ke-64 sejak Big meninggalkan keluarga dan pekerjaannya untuk kelaparan di alam liar, dia sudah tidak memiliki jalan kembali. Semua harapannya digantungkan pada ikan liar, namun hasilnya berulang kali kosong. Daripada terus membuang waktu seperti ini, lebih baik mencoba segala kemungkinan dengan pindah posisi, bergeser 20 meter dari timur ke barat. Tidak tahu apakah ada ikan atau tidak, setidaknya bisa penuh harapan lagi saat pemeriksaan berikutnya. Kembali ke perkemahan melalui lereng curam yang sama. Jika tidak menambah energi, bernapas pun terasa sulit, pergi ke kebun memanen bawang liar yang ditanam setengah bulan lalu, membawanya ke dapur dan merebusnya dengan air. Porsi ini seharusnya cukup untuk bertahan seminggu. Waktu menunjukkan hari ke-66. Big bangun dari pondoknya tanpa tenaga. Meski setengah mati, Big masih belum menyerah, keluar untuk pemeriksaan rutin perangkapnya. Awalnya dia pikir ini akan menjadi hari kelaparan lagi. Tak disangka, ada ikan putih beku tergeletak di atas tunggul, sepertinya tim logistik kasihan dan diam-diam memberinya seekor ikan, langsung membersihkan sisik ikan di tempat. Meskipun beratnya tidak sampai 10 kg, ini sangat meningkatkan semangatnya. Ditumbuk bersama bawang liar, lalu digoreng hingga luar dalam gosong. 1 gigitan, terasa aroma ikan bakar yang otentik. Entah puluhan kali lebih enak daripada daging sapi. Islands Aksak tiba di saat kritis ketika persediaan makanan habis. Coulter mendayung perahunya untuk memeriksa hasil jerih payahnya, berharap mendapat makanan bergizi sebelum pemeriksaan medis. Saat diangkat, ternyata ada pertanda buruk. Kedua jaring insangnya lebih bersih daripada wajahnya. Tekanan tak kasat mata seketika datang dari segala arah. 42 AM. Waktu menunjukkan dini hari. Pada hari ke-67, khayalan tentang makanan membuatnya gelisah sepanjang malam. Setengah tertidur, tak terasa hari sudah pagi. Tibalah hari pemeriksaan medis yang membuat para peserta cemas. Yacht kecil tim produksi datang melesat. Keempatnya diam-diam berdoa agar tidak dipulangkan. Begitu merapat, rombongan datang membawa tas besar dan kecil. Tiba di perkemahan tanpa banyak bicara, langsung memeriksa berat badan, tekanan darah, dan detak jantung, mendapat data dan mulai menghitungnya. Jantung para peserta serasa copot karena tegang. Layar berganti, tak disangka. Coulter yang pertama kali harus dipulangkan. Alasannya adalah sistem kardiovaskularnya telah menanggung terlalu banyak tekanan. Terus bertahan akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Membayangkan baru saja memulai liburan, namun sudah dipukul mundur oleh takdir. Rasanya lebih buruk daripada kematian. Agar air matanya tidak jatuh, ia mendongakkan kepala 45 derajat. Mengenai tantangan kelaparan ini, Coulter sudah melakukan yang terbaik dan berserah pada takdir. Hanya bisa menyalahkan sifat perfeksionisnya yang membuang banyak energi.
Waktu menunjukkan hari ke-68, tersisa 3 peserta di lapangan. Dengan habisnya potongan dendeng rusa, terakhir, Clay juga tiba pada saat kritis, kehabisan persediaan makanan. Saat ini yang bisa dia andalkan hanyalah jaring insang. Datang ke tepi pantai untuk pemeriksaan rutin, terpengaruh oleh angin kencang dan udara dingin, membuat usahanya memancing mengalami kegagalan berturut-turut. Ikan tidak tertangkap dan jaring insangnya malah kusut, mengingat hasil tangkapan dan kalori yang dihabiskan. Sama sekali tidak sebanding, Clay bahkan tidak memiliki keinginan untuk memperbaikinya. Lebih baik menggunakan waktu tersebut untuk mengurus perangkap dan berburu, membiarkan salju lebat berterbangan di luar. Teresa bersembunyi di pondoknya yang sehangat musim semi, bertahan selama lebih dari 60 hari, hanya dengan makan sayur, keahlian kelaparannya yang luar biasa. Bahkan membuat Ed takjub daripada menganggur, membuat sapu dari jerami untuk menghabiskan waktu menganyam ke kiri dan ke kanan. Setelah selesai, tidak bisa dipungkiri, ini terlihat cukup rapi. Mari kita coba hasilnya di luar. Menggunakannya untuk menyapu salju di depan pintu tidak masalah. Kembali ke dalam, api tungku padam lagi. Aku tidak ingin membuang kalori untuk menahan rasa dingin. Sambil menyeret tubuh yang lelah keluar untuk mengumpulkan kayu bakar. Pepatah mengatakan Tuhan selalu memberikan jalan untuk bertahan hidup. Dalam prosesnya, Teresa menemukan jejak kaki rusa. Jika dia bisa memanfaatkannya, merebut juara pertama akan sangat mudah. Sayangnya, dia tidak pandai berburu, hanya bisa melihat hidangan besar itu berlalu dari depan mata. Meskipun Big juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Tekadnya untuk menjadi juara justru semakin meningkat. Dia yakin di lingkungan yang sangat kekurangan makanan ini. Dia bisa bertahan hingga akhir dengan mengandalkan lemak tubuh seperti peserta musim kelima. Datang ke pantai untuk pemeriksaan rutin jaring insangnya. Tanpa melebih-lebihkan, saat pasang dia bisa menangkap ikan. MP tanpa melebih-lebihkan, saat pasang dia bisa menangkap ikan. Setelah surut, dia juga bisa menangkap burung. Sebenarnya Big sudah tidak peduli lagi apakah ada makanan atau tidak. Asalkan tekadnya untuk menahan lapar tidak runtuh, itu sudah cukup. Jika suatu hari nanti dia benar-benar kehabisan akal, dia masih punya kulit pohon untuk bertahan. Namun bisa menangkap ikan tentu saja yang terbaik. Waktu tiba di hari ke-69. Kini buah beri tertutup oleh salju putih. Ikan-ikan juga pergi ke perairan dalam untuk melewati musim dingin. Teresa hanya bisa dengan cara mengurangi aktivitas untuk mempertahankan sisa tenaga yang dimilikinya. Baru saja dia bersiap berbaring untuk istirahat sejenak. Dia kembali menerima pemberitahuan pemeriksaan medis dari tim produksi. Jadwal yang seharusnya besok tiba-tiba dimajukan, membuatnya tidak bisa menahan bayangan bahwa hanya dia yang tersisa. Segera perahu merapat ke pantai. Rombongan itu tanpa banyak bicara langsung memeriksa berbagai indikator kesehatannya. Setelah mendapatkan data dan menganalisisnya dengan cermat, mereka dengan baik hati mengingatkan Teresa, jika tidak ingin ada kerusakan tubuh permanen, dia disarankan untuk segera mundur. Itu seperti petir di siang bolong baginya. Harapan besarnya kini berubah menjadi kekecewaan yang setara. Terkait kondisi tubuhnya, dia lebih memahaminya daripada siapapun. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa bermain-main dengan nyawanya. Dia segera mengemasi barang-barangnya dan mundur dari tantangan dengan keyakinan untuk mengubah nasib. Big lebih rela kelaparan dan tidak pernah berpikir untuk mundur. Tubuhnya kini sudah terlihat hanya tinggal kulit dan tulang. Dengan sangat terpaksa, dia mulai mengambil kulit pohon pinus. Konon, bagian dalam kulit kayunya kaya akan serat gula yang bisa dicerna dan pati. Menggunakan kapak untuk mengelupasnya dengan hati-hati. Dia baru berhenti setelah mendapatkan cukup banyak untuk mengisi perutnya. Dibawa ke dapur, ditambahkan air, dan direbus selama 21 menit. Saat tutup panci dibuka, semangkuk sup yang dikira bergizi pun tersaji. Saat dicicipi, astaga, rasanya lebih sulit ditelan daripada yang dibayangkan. Jika memakannya lagi, dia pasti akan memuntahkannya. Karena harapan menangkap ikan sirna, Clay juga tidak menyerah untuk makan daging. Sejak awal dia sudah menggunakan kawat untuk memasang banyak jerat di sekitar, seiring dengan ikat pinggang yang harus diikat semakin kencang setiap harinya. Jika terus begini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Big. Dia membawa busur dan anak panah keluar untuk memeriksanya, berharap Tuhan memberkatinya dengan seekor kelinci salju liar. Di perjalanan, dia menemukan banyak jejak kaki hewan. Sesampainya di lokasi pertama, jeratnya masih utuh tanpa tangkapan. Beberapa jerat berikutnya juga kosong melompong.
Tepat ketika Clay hampir putus asa, keajaiban pun muncul. Terlihat seekor kelinci salju liar tergeletak di tanah. Bagi Clay, ini tidak diragukan lagi adalah bantuan di saat yang paling tepat. Namun, saat keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kelinci yang kedua pun segera menyusul. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini bisa bernilai jutaan. Clay yang gembira mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kelinci itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, kembali ke kemah untuk memasak hidangan kepala kelinci pedas. Begitu ditarik perlahan, kulitnya mengelupas dan dagingnya terasa empuk. Setelah beberapa gigitan, mulutnya dipenuhi rasa daging kelinci. Malam harinya, Clay tidur dengan nyenyak di kemahnya, hingga akhirnya terbangun oleh suara berisik dari luar. Dengan penuh amarah, dia membuka pintu untuk memeriksanya. Ke arah mana senter menyinari, astaga. Terlihat seekor marten sedang mencuri makanan sisa. Sangat berani membuat kekacauan di wilayah sang pemburu, kalau bukan karena batasan aturan tantangan. Pasti hewan itu sudah dihabisinya menjadi santapan renyah. Pukul 4.33 AM, waktu tiba di hari ke-70. Lebih baik tidak makan sup kulit pohon. Setelah memakannya, perut Big terasa sangat mual. Untuk meredakan gejalanya, dia keluar mencari makanan lain. Sampai saat ini, berat badannya telah turun sebanyak 81 jin. Terlepas dari seberapa kuat kemampuan bertahan hidupnya, tekadnya untuk menahan lapar sungguh luar biasa saat sedang berjalan. Big kembali menemukan sebidang tanah penuh bawang liar. Baginya saat ini itu adalah penyelamat hidupnya. Dia memanennya sampai penuh, kembali ke kemah dan menumisnya dengan api besar. Dengan cepat aromanya tercium harum. Big makan sayur sekaligus meminum kuahnya. Dia bisa merasakan dengan jelas energi mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, ikat pinggang Clay semakin kencang. Tugas hari ini adalah terus memeriksa perangkap. Di tengah jalan, sederet jejak kaki segar menarik perhatian Clay. Berdasarkan pengalamannya, itu ditinggalkan oleh seekor fisher, has walking my traps. Kawanan itu sangat agresif. Kalau sudah mengamuk, Lynx dan landak pun tidak ditakutinya. Setibanya di perangkap, di tanah tercetak jelas jejak kaki fisher. Sepertinya ada satu lagi pesaing. Maju lebih jauh, hal yang ditakutkan pun terjadi, terlihat bercak merah di atas salju. Tidak perlu dipikir lagi, pasti didahului oleh makhluk itu. Memikirkan hal ini membuatnya sangat marah. Dia merasa perlu memberi pelajaran kepada hewan-hewan brengsek itu. 71 AM, waktu memasuki hari ke-71, tiba saatnya hari Thanksgiving tahunan, sementara Big hanya bisa menahan kesepian dan kelaparan di alam liar. Satu-satunya yang bisa mengganjal perutnya hanyalah air panas. Saat berjalan, kakinya terpeleset, hampir saja jatuh membentur tanah dengan keras. Untungnya dia cukup tangguh. Sehingga tidak terluka parah, dia datang ke danau untuk mengambil sup ikan asli meskipun tidak kental, setidaknya mengandung sedikit protein. Saat datang rasanya cukup santai. Lereng tanah saat kembali membuat Big merasa seperti menghadapi musuh besar, bukan hanya membuatnya kelelahan sampai terengah-engah, jantungnya juga berdebar kencang tak beraturan. Jelas ini adalah jantung berdebar akibat kelaparan jangka panjang. Kepalanya terasa sangat pusing. Jika dia mati di sini, itu benar-benar tidak sepadan. Meski begitu, hal ini tidak bisa menghancurkan tekad Big untuk bertahan. Sekarang dia kehilangan pekerjaan dan anak kembarnya akan segera lahir, membuatnya sama sekali tidak punya jalan mundur. Di sisi lain, Clay juga menjadi emosional. Dulu, di setiap hari libur, penting dia selalu bersama keluarganya. Sekarang terpisah jauh membuatnya penuh dengan rasa bersalah. Semakin memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Dia mengeluarkan foto keluarga yang sudah lama tidak berani dia tatap. Kalau tidak melihatnya mungkin lebih baik. Setelah melihatnya, dia semakin tidak bisa mengendalikan gelombang rasa rindu rumah. Bahkan dari lubuk hatinya dia sudah bersiap untuk menyerah. Waktu memasuki hari ke-73, kapal pesiar kecil milik tim produksi datang melaju dengan cepat. Pasti ada lagi yang tidak sanggup bertahan. Setibanya di darat, rombongan langsung menuju perkemahan. Layar beralih. Ternyata Big yang memilih untuk menyerah. Gejala jantung berdebarnya semakin parah. Menghasilkan uang memang penting. Tetapi jika kehilangan nyawa, semuanya akan sia-sia. Terlihat seperti sebuah kegagalan, tapi hal ini melatih tekadnya jauh melebihi orang biasa.
Sekalian menurunkan berat badan juga tidak terlalu merugikan. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya sekarang, dia tetap bisa menghidupi keluarganya waktu memasuki hari ke-74. Hanya Clay yang tersisa di seluruh area berjemur di bawah sinar matahari. Terasa begitu hangat dan sangat nyaman. Rencana awalnya adalah pergi memancing. Di tengah jalan dia menerima pemberitahuan pemeriksaan medis dari tim produksi, mengeluarkan bangku kecil, meminum secangkir cappuccino, dan menunggu dengan tenang. Saat ini, pikirannya sangat damai. Apakah dia pergi atau tinggal sudah tidak penting lagi. Segera, rombongan tiba di perkemahan membawa banyak barang. Tanpa banyak bicara, mereka maju dan mulai memeriksa berbagai indikator tubuhnya. Dilihat dari perutnya yang tinggal kulit dan otot, dia hampir mencapai batasnya. Menghadapi pertanyaan dari staf medis, Clay menyatakan berapa lama lagi dia bisa bertahan, sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak kelinci salju liar yang ada. Tepat ketika dia mengira akan diminta mundur, tiba-tiba terdengar kata selamat di telinganya. Dia tertegun sejenak dan matanya langsung berkaca-kaca. Tidak sulit untuk melihat betapa sulitnya perjalanan ini. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sedikit tidak nyata. Setelah menenangkan emosinya, dia segera menelepon untuk memberitahu keluarganya. Hal ini juga membuat Clay, baik dalam keterampilan maupun tekad, telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menggendong puluhan kilogram barang bawaan. Dia naik helikopter dan berhasil menyelesaikan tantangan ini.